Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Rivaldi akan menjelaskan tentang pemodelan sistem normatif pengelolaan sampah Kota Bekasi. Sini latar belakangnya sebagai suatu produk buangan yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik secara fisik maupun biologis. Sampah dapat berasal dari kegiatan domestik, perdagangan, pertanian, maupun proses produksi suatu kegiatan dari industri. Setiap sampah yang dihasilkan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari asal sampah yang dihasilkan. Salah satu sumber sampah yang beraneka ragam adalah sampah kotor. Sampah ini terdiri dari hasil kegiatan rumah tangga, hasil kegiatan perdagangan, hasil kegiatan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, perkantoran, dan lain-lain. Adanya keinginan untuk menciptakan kota yang bersih, terbebas dari sampah kota, maka dalam penelitian ini mencoba untuk memaparkan solusi pencapaian tujuan sistem dengan jalan merangkum segala variabel penyusun serta keterkaitannya melalui pendekatan model normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan variabel-variabel terpenting yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah kota, kemudian evaluasi sistem pengelolaan sampah yang ada pada saat ini. Kemudian langkah-langkah pada pengembangan model suatu sistem. Adapun beberapa langkahnya yaitu menentukan gejala sistem, kemudian proses identifikasi masalah sistem, pendekatan sistem, kemudian yang keempat menentukan rumusan masalah sistem, yang kelima tujuan masalah sistem, dan keenam membuat model konseptual formulasi model. Selanjutnya ada pembahasan dan analisis, yaitu gejala dan identifikasi masalah sistem. Pada awal kehidupan manusia, sampah belum menjadi masalah, tetapi dengan perkembangan jumlah penduduk dan ruang lingkupnya makin hari sampah menjadi semakin besar. Bekasi sebagai kota metropolis juga mengalami proses modernisasi dan perkembangan teknologi di mana setiap periode waktu terjadi peningkatan aktivitas manusia. Permasalahan sampah kota bisa jadi naik, tidak akan berpengaruh negatif terhadap lingkungan apabila dikelola dengan baik dan aman. Namun karena tingginya tingkat urbanisasi serta mobilitas masyarakat kota, sering terjadi sampah di tempat yang tidak menjamin keamanan lingkungan sehingga mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan itu sendiri. Kemudian di sini ada pendekatan sistem. Di pendekatan sistem itu ada karakteristik sampah. Pertama itu ada sifat sampah. Sifat sampah itu ada 4 macam. Yang pertama berat spesifik sampah, kemudian kelembapan, yang ketiga permeabilitas sampah, kemudian yang 4 itu fail capacity. Kemudian ada sifat-sifat kimia sampah yaitu proximate analysis, fusing point of S, kandungan energi. Selanjutnya ada sifat-sifat biologis sampah, ada biodegradability dan bau. Kemudian sistem penanganan sampah. Di sini dalam pelaksanaan penanganan sampah Kota Bekasi, suatu langkah pertama yang diperlukan adalah adanya suatu konsep kinerja dan penetapan pola kerja sehingga jangkauan besaran yang hendak dicapai dapat dirumuskan lebih realistis tetapi tetap efisien dan efektif. Sistem pengelolaan sampah Kota Bekasi dapat terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada beberapa macam subsistem. Yang pertama subsistem organisasi, subteknik operasional, sub pembiayaan, sub peran masyarakat, dan sub pengaturan. Di sini ada proses pengelolaan sampah. Pertama ada sumber-sumber sampah. Sumber sampah itu yang pertama dari pemukiman atau rumah tangga. Sampah dari rumah tangga ini biasanya berasal dari aktivitas seperti memasak, disebut domestic waste. Kemudian daerah komersial meliputi sampah yang berasal dari aktivitas perdagangan seperti toko, restoran, pasar, hotel, pusat pelayanan,
jasa, dan lainnya. Institusi sampah berasal dari sekolah, rumah sakit, pusat-pusat perkantoran, dan lainnya. Selanjutnya ada konstruksi dan penghancur sampah yang berasal dari aktivitas pembangunan gedung dan perbaikan jalan dan reruntuhan gedung. Kemudian aktivitas Kota Bekasi dari penyapuan jalan, taman, dan pantai, area rekreasi, pembersihan lokal, pertamanan. Tempat pengelolaan sampah berasal dari aktivitas pengelolaan air bersih, air buangan, dan proses pengelolaan dalam industri. Industri sampah berasal dari konstruksi, proses industri berat maupun ringan, proses kimiawi, tenaga listrik, proses pembuangan tekstil, pembongkaran, dan proses penyulingan. Terus ada proses pengelolaan sampah. Terus yang ketiga ada pengumpulan sampah, proses pemindahan, proses pengangkutan. Terus ada TPA, tempat pembuangan akhir. Proses pengangkutannya itu dari TPS yang menggunakan kontainer diangkut dengan cara angkut kontainer isi diangkut secara hidrofik mekanik. Selanjutnya kendaraan menurut TPA. Sampah di TPS yang berupa depo diangkut dengan menggunakan dump truck. Pemuatan sampah dari depo ke truk dilakukan secara manual tenaga manusia. Selanjutnya kendaraan menuju TPA. Yang selanjutnya ada TPA, tempat pembuangan akhir. Setelah proses perwadahan dan pengumpulan perlu diangkat di tempat pengelolaan atau langsung dibuang ke tempat pembuangan yang aman serta tidak mengganggu lingkungan. Di TPA Bantar Gebang ini sistem pembuangan akhir sampahnya menggunakan sistem controller and fill. Sampah yang masuk TPA diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan bulldozer setiap 2-3 hari sekali. Sedangkan penutupan dengan tanah dilakukan dengan setiap 3 bulan sekali. Pemanfaatan sampah. Tujuan dilaksanakan pengelolaan sampah untuk memanfaatkan kembali benda-benda yang memiliki nilai ekonomis yang dibuang atau serta pemanfaatan pembuatan pupuk. Secara umum model sistem pengelolaan sampah kota dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada timbulan sampah, perwadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan akhir. Kesimpulannya itu, sistem pengelolaan sampah terdiri dari sub-subsistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya, saling berintegrasi untuk membentuk suatu kesatuan penanganan sampah kota. Subsistem tersebut meliputi suborganisasi, subteknik operasional, subpembiayaan, subperan serta masyarakat, dan subpengaturan. Kemudian yang kedua, proses pengelolaan sampah dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah pengelolaan utama, yaitu sebagai berikut: perwadahan sampah, pengumpulan sampah utama, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, dan pembuangan akhir. Kemudian yang terakhir, penyebab tidak optimalnya pelayanan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota adalah tata laksana kerja yang tidak terkoordinasi dengan baik antara instansi terkait dalam pengelolaan sampah perkotaan serta terbatasnya wewenang dan instansi tersebut. Sarannya itu upaya pembiayaan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai pola penanganan sampah harus dilaksanakan pemerintah kota secara berkesinambungan sehingga penanganan sampah yang telah ditetapkan dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat, selain untuk membentuk pola budaya bersih di setiap individu masyarakat. Kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.